Kita semua harus hijrah, Ustaz. Asyik, luar biasa ya Ustaz ya. Ngomong-ngomong mengenai hijrah, apakah bisa dibahasakan misalnya dulu dia musisi umum, kemudian dia ke musisi itu kan religi, hijrah. itu hijrah Ustaz ya? Dari anak metal, lagunya distorsi, liriknya nggak jelas, nggak ada manfaat. Sekarang liriknya ngajak orang sholat. Ngajak orang sholat. Ngajak orang tobat. Daripada dia teriakin setan, setan, mendingan dia teriakin takbir, Allahu Akbar. Allah. Iya. Saya buat lagu-lagu religi itu untuk mengingatkan, menyampaikan tausiah, pesan-pesan agama kepada orang yang tidak berminat dengan agama. Melalui musik. Melalui musik Ya. kepada orang-orang non-muslim. Berapa banyak orang masuk Islam asbab lagu yang saya buat. Orang kaya mati ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Jadi sekarang itulah, udahlah. Apa tuh perkara-perkara yang nggak penting diributkan, dibahas. Karena ada sebuah pendapat juga dalam ilmu fikih bahwa ketika ketemu dengan perkara yang memang tidak ada qot'i yang melarang itu, maka pilih yang termudah. Jangan yang tersusah Ustaz ya. Iya, bagi sebagian orang mudah hendak mendengar musik. Iya. Karena dia memang wali Allah. Kita harus cium tangan bolak-balik. Tapi kalau dia merasa lebih baik daripada orang yang mendengarkan musik, dia pertama masuk jahanam. Nah, ngobrol sama orang yang pengen kebenaran, itu satu hadis cukup untuk dia. Tapi kalau ente ngobrol sama orang yang nggak pengen kebenaran, 1000 hadis dia nggak bakal terima. Kalau musik itu haram karena ada 5 ayat yang mengharamkan, 14 hadis yang mengharamkan, 20 perkataan sahabat, dan 31 penukilan ijma' untuk haramnya musik. الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, bahwa lahwal hadis adalah nyanyian. Liyudilla an sabili. Nyanyian ini untuk menyesatkan orang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Al-ghina walladzi la ilaha illahu. Al-ghina walladzi la ilaha illahu. Al-ghina alladzi la ilaha illahu. Demi Allah itu nyanyian. Demi Allah itu nyanyian. Demi Allah. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik. Anggaplah hadis ini cacat, anggaplah dhaif. Nah, maudhu'. Berapa hadis yang disebut cacat? 1 hadis. Ini masih ada 13 hadis. 13 hadis ini mau dikemanain? 5 ayat Al-Quran dengan penafsiran para sahabat, 20 perkataan sahabat itu pada mau dikemanain? Ijma', ada 31 ulama yang menyebutkan ijma' 1 hadis kemudian menjadi halal berubah semuanya. Sekarang misalnya orang berdakwah dengan musik misalnya kan. Kita kan tinggal di zaman Nabi sudah ada musik. Sudah ada seruling. Sudah. Ada hadis kan ada istilah seruling kan, mizmar. Seruling. Sudah ada ketempi. Tentu ketempiknya. Dari mana? Sudah ada gitar. Gitar alun lah, tapi yang apa namanya yang godang mah biola namanya. Itu dia. Ndak isam bosang kan? Kayak musamu sudah ada. Tak satu pun riwayat yang mengatakan Nabi pernah memanfaatkan majelis musik untuk berdakwah. Maka tidak ada istilah nada dan dakwah. Nada daring ya. Apalagi tambah irama gitu. Apalagi tambah irama, nada, dakwah dan irama. Jangan ditambah-tambah. Nabi sudah pilihkan yang termudah untuk kita. Sebab kalau sempat artis diundang untuk ceramah, mahal enggak? Serius ya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena dia menghibur orang, senang jadinya. Kalau ustaz yang ngaji, deh lah tambah lo kaji nih. Tambah boy aja kan, wala sonang, ndak lo bulio nih. Iya, awak lah langsung lewo sudah itu sobu ndak bulio. Ya itu cek kajinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi pilihkan yang termudah untuk kita. Maka jangan pilih yang sulit. Iya. Kadang ada perkara-perkara menjadi sebab seseorang itu berpindah di dalam sebuah kebaikan.
Ya, di dalam sebuah kebaikan. Tapi bukan artinya perkara-perkara ini dibolehkan di dalam syariat. Dibolehkan di dalam syariat. Karena itu kalau misalnya ada yang mengatakan musik itu ya bisa menjadi sebab seorang itu sadar, seorang itu bertobat, ya dia tadinya malah non muslim menjadi seorang muslim, masuk Islam dengan musik tersebut, ya maka ini mungkin dijadikan sebagai sebab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan artinya itu dibenarkan di dalam agama. Tidak menunjukkan itu pembenaran. Jadi adanya sebuah hasil itu tidak menunjukkan jalannya yang dia tempuh adalah benar di dalam hal tersebut. Karena itu pokok di dalam syariat, ya, bukan dilihat kepada hasilnya. Bukan dilihat kepada hasilnya. Oh, bagus di dalam agama kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang umatnya itu banyak. Ya, makanya punya anak itu bagus. Punya anak itu bagus. Tidak apa-apa sih punya anak dengan cara berzina. Hah? Punya anak. Apakah dikatakan, oh bagus kamu, Masya Allah, kamu menjadi pengikut umat Nabi Muhammad karena ingin memperbanyak umat ini dengan banyak anak. Tapi caranya dengan apa? Dengan berzina, dan itu tidak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan. Iya. Atau misalnya mau jadi Robin Hood, bersedekah, bagi-bagi dengan cara dia mencuri, dengan cara dia merampok. Dengan cara dia merampok. Oh ini bagus, dia bantu fakir miskin, orang-orang miskin. Ya. Jelas ya? Akhirnya kalau masuk di dalam hal itu, dia akan menjatuhkan manusia di dalam hal-hal yang diharamkan. Masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Karena itulah adanya hasil, ya, itu belum tentu menunjukkan jalan menuju ke hasil itu benar. Jalan menuju ke hasil itu benar. Dan sesuatu itu kadang ada hasilnya tertentu, itu Allah Subhanahu wa taala mengendakinya. Bukan artinya dalam syariat dibolehkan hal tersebut. Karena itu dari kelemahan dan kedengkalan di dalam agama dan berpikir, kalau dia cuma berpikir bagaimana dia menempuh hasil dan dia menghalalkan segala cara ke sana. Itu kaidahnya orang Yahudi. Al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan atau yang mau dicapai itu membolehkan segala wasilah, segala cara. Membolehkan segala cara. Adapun umat Islam tidak seperti itu. Umat Islam ini diperintah berdakwah di atas jalan Nabi, ada tuntunan Allah, ada syariat Allah di dalam hal tersebut. Ya. Karena itu orang-orang yang berdakwah dengan jalan yang keliru ini, walaupun misalnya sana masuk Islam, sana berubah, tadinya misalnya tidak sholat kemudian menjadi sholat, dia tidak dapat pahala di situ. Karena caranya apa? Cara berdakwahnya tidak benar. Adapun hidayah, Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Iya. Karena itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yansuru hadzal din birrajulil fajir." Sungguhnya Allah akan menolong agama ini dengan seorang lelaki yang fajir. Dengan lelaki yang fajir. Kadang dia menjadi sebab agama ditolong, tapi dia seorang yang fajir. Seorang yang fajir. Ya, tidak menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu benar, tapi terjadi, ada hasilnya, agama itu tertolong dengan dia di dalam hal tersebut. Baik, karena itu yang perlu diingat oleh setiap muslim dan muslimah adalah mencocoki perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok yang diinginkan. Iya. Sebab agama atau amalan hanya diterima dengan dua syarat itu. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan tidak mencocoki sunnah Nabi, ya, atau dia menyelisihi Nabi dalam hal tersebut, musik itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau dia menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya, itu tidak dikatakan sebagai amalan yang salih. Itu adalah amalan yang tidak salih dan amalan yang tidak diterima. Adapun berhasil ini dan seterusnya, saya sudah terangkan. Kadang ada hasil, belum tentu hasil itu terjadi disebabkan karena caranya. Karena cara itu tidak mesti benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.